Kalau lo nonton video ini, mungkin lo lagi penasaran sama sertifikasi PMP. Di video ini, gue akan jelasin tentang apa itu PMP, kegunaannya, syarat buat mengikuti ujian, membasmi mitos tentang sertifikasi PMP, dan terakhir, rekomendasi apakah sebaiknya lo mengambil ini atau enggak. Yuk kita bahas. Oke, apa itu PMP Certification? PMP Certification adalah sebuah sertifikasi project management yang paling diakui secara global. Gue belum menemu sertifikasi lain yang lebih diakui secara global dibandingkan dengan PMP. Ini dikeluarkan oleh Project Management Institute. Dia adalah sebuah organisasi non-profit untuk para project professionals. Dan pada saat ini, ujiannya bisa diambil secara online maupun onsite. Dan gue baru tahu juga beberapa hari yang lalu bahwa ini udah bisa diambil dalam bahasa Indonesia. Apa sih kegunaannya ngambil ujian PMP? Yang pertama adalah potensi gaji yang lebih besar. Jadi PMI itu melakukan sebuah survei yang membandingkan antara gaji praktisi project manager yang sudah mengambil PMP dibandingkan dengan yang belum mengambil PMP. Secara global, ternyata orang-orang yang memiliki sertifikasi PMP gajinya rata-rata 16% lebih tinggi. Dan bagusnya ketika melakukan analisis untuk setiap negara, dia juga punya informasi tentang Indonesia. Di mana untuk Indonesia, gaji dari pemegang sertifikasi PMP itu kurang lebih 8% lebih tinggi dibandingkan yang bukan pemegang PMP. Gue bisa kasih link ke study ini, jadi lo juga bisa baca-baca sendiri tentang dampak dari sertifikasi PMP terhadap potensi gaji. Yang kedua adalah memperluas peluang karir. Ada riset juga yang dilakukan oleh PMI bahwa ada kurang lebih kebutuhan 25 juta project profesional di tahun 2030. Setiap tahunnya, menurut heatmap yang ada di sebelah sini, banyak banget nih kebutuhan-kebutuhan project management opportunity employment dari tahun 2019 sampai 2030. Nah, untuk Asia Pasifik, tempat di mana kita berada sebagai bangsa Indonesia, itu ada kurang lebih di 193.000 untuk setiap tahunnya. Project Management Opportunity Employment ini gak necessarily harus job title-nya itu Project Management, tapi bisa jadi role-role-nya itu seperti strategi atau sebagai operation yang membutuhkan keahlian Project Management. Mungkin di sini gue pengen mengajak lo tebak-tebakan gitu. Menurut lo nih, per tanggal video ini dibuat itu 8 Maret 2023. Ada berapa banyak jumlah PMP di Indonesia? Boleh lo pause, boleh lo pikir, ada berapa nih? Udah siap? Gue reveal jawabannya. Yap, ternyata di Indonesia itu baru ada 1.540 pemegang sertifikasi PMP dari 273 juta penduduk. Dibandingin sama negara-negara tetangga kita jauh tertinggal, terutama dari Singapura, di mana di sana ada 13.000 pemegang ijazah PMP dan dari 5,5 juta penduduk. Nah, jadi kenapa gue nge-share data ini? Karena artinya ketika lo memiliki ijazah PMP, lo akan stand out dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain yang ada di job market. But more on that nanti gue bahas di rekomendasi. Nah, yang ketiga adalah memperdalam keahlian di bidang project management. Karena persiapan ujiannya pun cukup intensif, sehingga ketika kita mempersiapkan buat ujian, kita itu akan belajar lagi tentang project management dan kita itu akan diuji. Nah, itu juga yang membuat even proses belajar menuju ujiannya aja, gue personally merasa gue belajar banyak. Dan yang kedua adalah event yang perlu diikuti untuk memaintain sertifikasinya. Karena begitu lo udah memegang sertifikasi atau ijazahnya, lo perlu untuk tetap belajar tentang project management yang diakreditasi oleh PMI untuk mempertahankan sertifikasi ini selama masa berlakunya. Dan kurang lebih setahu gue masa berlaku sertifikasi ini 3 tahun gitu. Nah, gue udah ngambil sertifikasi PMP tahun lalu dan ijazah gue ini berlaku sampai 2025. Dan selama 3 tahun ini gue harus terus mengasah pengetahuan gue di project management supaya sertifikat gue tidak kadaluarsa. Nah, apa nih syaratnya untuk mengikuti ujian? Syarat yang pertama adalah adanya pendidikan dan pengalaman memimpin project. Kalau lo punya degree 4 tahun seperti sarjana S1, maka lo membutuhkan kurang lebih 36 bulan pengalaman untuk memimpin project di dalam 8 tahun terakhir. Sedangkan kalau misalnya lo itu memiliki gelarnya diploma, lo membutuhkan waktu 5 tahun untuk memanage project dalam 8 tahun terakhir. Menurut gue ini informasi yang sangat penting karena banyak banget dari teman-teman yang nge-DM gue dan nanya, Kak, gue pengen banget untuk sertifikasi PMP, tapi belum punya pengalaman di project management. Nah, kalau gitu, lo tidak akan eligible untuk bahkan memenuhi persyaratan untuk mengikuti
ujian tersebut. Jadi kalau misalnya lo belum punya pengalaman banyak, lo mungkin bisa explore sertifikasi-sertifikasi lain, termasuk ada yang namanya Certified Associate Project Manager yang juga diberikan oleh PMI yang satu level lebih junior dari PMP. Kalau lu pengen gue bahas lebih banyak tentang CAPM, komen juga di bawah sehingga nanti gue bisa consider menjadikan itu konten selanjutnya. To be clear, PMP itu bukan buat fresh graduate, tapi lo harus udah punya pengalaman mengerjakan project selama 3 tahun setidaknya. Syarat yang kedua adalah lo harus mengikuti pelatihan project management selama 35 jam. Ini di luar pelatihan yang sudah lo ikuti sebelumnya. Kalau misalnya lo pernah ikut bootcamp atau lo pernah nonton video YouTube, itu nggak dihitung. Lo harus ikut di antara dua hal ini. Yang pertama adalah ada on-demand PMP exam prep course. Itu adalah sebuah kursus online yang disediakan oleh PMI. Atau boleh juga ke Authorized Training Partner atau lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk oleh PMI. Dan di Indonesia ada 4 lembaga yang lo bisa search sendiri di websitenya PMI. Nah, metodenya untuk yang exam prep course yang diberikan oleh PMP itu on demand alias sudah direkam dan lo tinggal nonton aja, jadi kayak nonton di YouTube. Sedangkan kalau Authorized Training Partner tergantung lo pilih yang mana, karena mereka itu ada beberapa pilihan. Ada yang rekaman, ada yang online live, dan ada yang onsite. Secara biaya, secara regular price, lo akan kena 8,6 juta. Sedangkan kalau lo adalah member PMI, lo akan terkena biaya 7,6 juta. Sedangkan untuk Authorized Training Partner, ini ada beberapa range. Kalau lo pengen yang kelas rekaman, ada 4 juta rupiah, online live 6 juta rupiah, dan onsite itu ada di 12,5 juta rupiah. Jadi even untuk proses pembelajarannya aja, investasi waktu dan biayanya nggak main-main ya. Syarat yang ketiga adalah lulus verifikasi dokumen. Karena setelah lo mengikuti proses tersebut, lo perlu mengirimkan dokumen, di mana di dokumen itu lo menceritakan tentang pengalaman lo memanage project. Dan kalau lo terpilih secara random, lo bisa terkena audit. Nah, ketika terpilih kena audit, gue sih waktu itu nggak kena ya, jadi gue nggak tahu rasanya kena gimana. Tapi dari websitenya yang lo butuhkan adalah lo siapin fotokopi ijazah, verifikasi pengalaman kerja yang ditandatanganin sama atasan, dan sertifikat mengikuti pelatihan selama 35 jam. Nah, dan yang keempat syaratnya adalah membayar biaya ujian. Kalau lo adalah anggota PMI gitu ya, lo akan terkena biaya berikut ini. Kalau lo akan terkena biaya keanggotaan terlebih dahulu, kurang lebih 1,5 juta rupiah, dan biaya tes untuk anggota ada di 4,4 juta rupiah. Kalau lo non anggota PMI, lo akan kena di 6 juta rupiah. Jadi karena harganya kurang lebih mirip gitu, saran gue sih kalau lo emang berminat, lo jadi anggota aja, sehingga lo langsung dapet diskon dan langsung lo jadi member PMI selama 1 tahun ke depan. Dan sekarang gue pengen menceritakan tentang 3 buah mitos yang dulu sebenarnya mungkin gue juga setengah mempercayai ini, tapi setelah gue mengikuti ujiannya, akhirnya gue sadar bahwa itu adalah mitos. Mitos yang pertama adalah, ujian kayak gini gampang, tinggal ngafalin doang gitu. Udah ada kan kurang lebih kunci jawabannya, atau lo tinggal ambil aja contoh-contoh soal. Realitanya nggak kayak gitu, karena lo harus hafal terhadap teori-teori yang ada di buku primbonnya Project Management yang namanya Project Management Body of Knowledge yang kurang lebih tebalnya 600 halaman, dan harus paham karena soalnya itu bukan ngecek teori lo, tapi pemahaman akan teorinya dan gimana lo menerapkan teori yang lo pelajari terhadap situasi yang diberikan di soal ujian. More on that, kalau lo penasaran tentang gimana caranya untuk bisa lolos, karena tahun lalu gue berhasil lolos, lo boleh komen juga di bawah, karena mungkin gue bikin video lanjutannya tentang gimana caranya untuk persiapan ujian PMP. Mitos yang kedua adalah enak banget sekarang udah bisa dikerjain di rumah, jadi kita bisa ngerjain dengan santai. In reality kita mengerjakan 180 soal, dan itu banyak banget. Dan kalau nggak bisa jawab, jujur jadi stres sendiri, terutama karena ketika lo mengerjakan, lo harus memastikan lo berada di ruangan tertutup dan tidak ada orang di sekitar lo. Karena kalau misalnya dari sistemnya dia melihat bahwa lo itu melakukan kecurangan, bisa jadi exam lo diputus di tengah-tengah dan lo diberhentikan atau didiskualifikasi. Dan situasi ini lumayan menegangkan, dan jujur karena gue bukan orang yang terbiasa mengambil ujian, gue cukup panik gitu di akhir-akhir apakah kira-kira gue bakal lolos apa enggak. Mitos yang ketiga adalah nggak terlalu berguna lah ngambil sertifikasi kayak gini karena terlalu teoretis. Nah sebenarnya emang sih banyak ilmu yang di-share di sertifikasi ini bersifat teori. Nah cuma yang ngebantu banget adalah teori ini yang menjadikan landasan kita untuk menyesuaikan dengan keadaan. Ketika gue pertama kali mimpin project dan gue nggak paham teorinya sama sekali, jadinya gue mengandalkan insting. Akibatnya banyak banget trial and error yang gue lakukan, dan akibatnya gue stres dan project gue pun tidak berhasil. Jadi anggap aja kalau lo dapet ilmunya, ini menjadi asuransi buat lo, sehingga ketika lo mengerjakan sebuah project, lo tidak terlalu clueless.
Bagian yang terakhir adalah rekomendasi. Jadi harus diambil apa enggak nih ujian PMP ini. Nah, gue akan recap dulu nih secara total investasi berapa banyak sih biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk lulus dari ujian PMP. Secara biaya, kurang lebih lo akan membutuhkan 13,5 juta. Di sini gue masukin biaya pelatihan 7,6 juta karena itu adalah nilai tengah. Tadi range-nya ada di 4 sampai 12,5. Jadi silahkan lo mau memilih metodologi mana yang paling cocok buat lo, tapi pelatihan ini wajib. Selama secara waktu, tadi gue memasukkan bahwa ikut pelatihannya 35 jam, ujiannya 3 jam, studi mandiri 30 jam karena itu mereflek pengalaman gue sendiri dan kurang lebih beberapa temen gue menghabiskan 30 jam. Nah, buat lo bisa lebih cepat, lo bisa lebih lama, lo bisa juga untuk kayak gue udah ikut pelatihan, gue nggak perlu lagi studi mandiri, ya that's up to you ya. Jadi itu tergantung komitmen lo. Nah, menurut gue, lo sebaiknya ambil kalau satu, lo dibayarin sama kantor dan ada biayanya yang udah lo sisihkan. Karena tadi ya, seperti yang kita tahu, 13,5 juta itu investasi yang cukup lumayan. Sehingga memastikan bahwa kalau emang lo ambil, lo memang niat gitu untuk lulus dari ujian ini. Yang kedua adalah pastiin kalau punya ijazah PMP ini relevan buat industri tempat lo bekerja. Karena gue tahu banget di beberapa industri, bahkan lo tidak bisa memegang sebuah role kalau lo tidak punya sertifikasi PMP. Setahu gue misalnya ada beberapa role di dunia konstruksi, atau di dunia banking, atau even di perusahaan besar gitu ya, yang dimana kalau lo punya PMP, lo akan benar-benar jauh di depan kandidat-kandidat lainnya. Even waktu gue sempat pernah nyoba apply kerjaan ke Amazon atau ke Facebook, juga ada beberapa role yang mengharuskan, atau mungkin lebih tepatnya akan memberikan advantage lebih kalau lo itu memiliki ijazah PMP. Dan yang terakhir, seperti yang tadi udah gue bilang, kurang lebih 60 jam ya waktu persiapannya, pastiin lo memang sudah mengalokasikan waktu buat persiapannya. Karena tadi biayanya udah cukup mahal, jadi kalau misalnya lo udah mau ngeluarin uang sebanyak itu, ataupun kalaupun itu lo dibayarin sama kantor, pastiin lo memang punya waktu buat melakukan persiapannya. Nah, terus lo sebaiknya pikir-pikir dulu kalau, pertama, ini keluar dari kantong lo sendiri, dan biaya lo sedang terbatas. Let's say misalnya lo dalam setahun cuma punya learning budget sebesar 20 juta. Nah, mungkin lo perlu pikir-pikir nih, apakah 13,5 jutanya itu cocok untuk lo alokasikan buat mengikuti sertifikasi PMP. Gitu. Bisa jadi worth it, bisa jadi nggak worth it, karena tergantung banget situasi yang lagi lo hadapi. Yang kedua adalah, kalau lo mengambil sertifikasi ini dengan tujuan bahwa lo pengen belajar project management. Karena ada banyak resource-resource lain, baik yang gratis maupun yang berbayar, yang mungkin lebih ekonomis kalau memang tujuan lo adalah belajar project management. Nah, jadi kalau lo punya pertanyaan, lo bisa belajar lagi project management dari mana, lo boleh tulis di komen di bawah, sehingga nanti gue mungkin bisa kasih rekomendasi ke lo di mana bisa belajar project management dengan budget yang minimum. Dan yang ketiga, please pikir-pikir dulu kalau lo lagi nggak ada waktu buat persiapan. Karena biayanya cukup mahal, sehingga sayang banget deh kalau lo ikutnya tapi tidak maksimal. Kalau lo masih ada pertanyaan seputar sertifikasi PMP, silahkan tulis di komen. Gue akan coba jawab sebisanya, atau bahkan mungkin bikin video lanjutannya kalau emang ada peminat. Meanwhile, kalau lo mau upgrade ilmu project management, boleh banget nonton video ini, di mana gue menjelaskan tentang gimana caranya merencanakan project kurang dari 10 menit, dan gimana caranya buat bikin Gantt chart dengan menggunakan Google Sheet. See you next time.